Selanjutnya kepada pembicara kedua yang terhormat Saudara Haji Sirojudin dari fraksi PDIP, kami persilakan. Laporan kegiatan hasil reses fraksi PD Perjuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indramayu masa sidang pertama tahun 2016. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Merdeka! Yang terhormat pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Indramayu, yang terhormat Saudara Pelaksana Bupati Indramayu, yang terhormat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Indramayu, yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri dan Ketua Pengadilan Agama Indramayu, yang terhormat para Kepala SKPD, OPD dalam lingkungan Kabupaten Indramayu, yang terhormat para pimpinan partai politik, organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, akademisi, serta insan pers yang kami hormati. Mengawali laporan hasil reses anggota DPRD Kabupaten Indramayu, kami menyampaikan terima kasih kepada pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indramayu atas waktu yang diberikan kepada fraksi PDI Perjuangan untuk menyampaikan hasil reses ini. Adapun dasar dari kegiatan merupakan hasil rapat Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Indramayu pada tanggal 11 Januari tahun 2016. Serta berdasarkan surat pimpinan DPRD Kabupaten Indramayu nomor 170-17-Persid-DPRD-2016 tentang penetapan masa reses kegiatan DPRD Kabupaten Indramayu masa persidangan pertama tahun 2016 sejak tanggal 3 Februari sampai dengan 11 Februari tahun 2016. Seluruh anggota fraksi PDI Perjuangan yang terdiri dari 7 anggota dari PDI Perjuangan dan 3 dari Partai Nasdem telah melaksanakan kegiatan reses sebagai kewajiban konstitusional yang melekat pada setiap anggota dewan sebagaimana termaktub dalam tata tertib DPRD Kabupaten Indramayu serta Undang-Undang MD 3 tentang hak dan kewajiban anggota DPRD pasal 350, yaitu kewajiban anggota DPRD adalah memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat, menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala, menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat, serta memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis di daerah pemilihannya masing-masing. Hadirin sidang paripurna yang terhormat, sebelum memasuki materi laporan hasil reses, fraksi PDI Perjuangan menyampaikan selamat Hari Pers Nasional pada tanggal 9 Februari tahun 2016. Besar harapan kami, semoga pers mampu memberikan suplemen bagi kokohnya pilar demokrasi di Indonesia. Kami juga mengucapkan selamat Hari Raya Imlek tahun 2567. Semoga semangat membangun bangsa dan semangat pembauran tidak tersekat oleh batas ideologi, agama, dan suku bangsa. Selanjutnya kami sampaikan keprihatinan serta bela sungkawa atas terjadinya musibah banjir di Desa Lamaran Tarung, Blok Waledan, Kecamatan Cantigi. Angin puting beliung disertai banjir di Desa Amis, Kecamatan Cikedung, serta di beberapa daerah lain yang mengalami kondisi serupa yang mengakibatkan jatuhnya korban jiwa serta kerugian material lainnya. Adalah penting bagi kita untuk melakukan introspeksi serta evaluasi terhadap musibah yang terjadi secara beruntun. Ini merupakan faktor human error. Dalam hal ini kurangnya pengawasan terhadap kinerja BBWS dan instansi lainnya. Fraksi PDI Perjuangan menilai bahwa penanggulangan banjir merupakan kewajiban pemerintah daerah beserta seluruh elemen masyarakat dengan melakukan tindakan-tindakan yang dapat mencegah atau meminimalisir terjadinya banjir serta dampak setelahnya seperti mewajahnya penyakit demam berdarah denggi atau DBD serta penyakit pasca banjir pada umumnya. Menurut pandangan kami, hal ini merupakan kejadian luar biasa yang membutuhkan penanganan secara fokus dan spesifik. Karenanya, fraksi PDI Perjuangan mendorong pemerintah daerah
untuk melakukan tindakan preventif secara sistemik dalam penanggulangan terjadinya banjir pada waktu yang akan datang, antara lain membuat lubang-lubang serapan air, memperbanyak ruang terbuka hijau, mengubah perilaku masyarakat agar tidak lagi menjadikan sungai sebagai tempat sampah raksasa. Inisiasi pemerintah daerah serta partisipasi seluruh elemen masyarakat ini harus dilakukan secara terorganisasi dan terkoordinasi agar dapat terlaksana secara efektif. Meski demikian, fraksi PDI Perjuangan mengucapkan terima kasih serta penghargaan kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Indramayu atas kinerjanya menanggulangi bencana tersebut. Selanjutnya, kami mendorong kepada BPBD untuk menambah peralatan penanggulangan bencana banjir seperti perahu karet, kendaraan evakuasi, tenda darurat, dan lain-lain. Lebih spesifik lagi adalah meningkatkan kinerjanya sesuai dengan tupoksi yang ada. Selanjutnya, perlu kami sampaikan bahwa pasca digelarnya Pesta Demokrasi Pilkada 9 Desember 2015 yang lalu, masih terjadi sisa-sisa resistensi serta polarisasi sosial politik di masyarakat, seperti terganggunya proses pelayanan publik di desa, misalnya dipersulitnya dalam membuat kartu sehat dan pintar atau KASEP, atau pembagian rastra atau baras sejahtera, pemecatan guru-guru honorer yang disinyalir karena keluarganya mendukung pasangan lain, masih terus saja terjadi dengan alasan yang tidak masuk akal dan mengada-ada. Hanya karena berbeda warna serta pilihan politik pada saat pilkada, fraksi PDI Perjuangan menilai hal ini sangat menciderai proses demokrasi dan mengajarkan kepada masyarakat tentang akumulasi pertentangan politik yang sama sekali tidak mendidik. Selanjutnya, perlu kami tekankan bahwa maraknya peredaran narkoba, minuman keras, serta obat-obatan di luar resep dokter untuk tujuan mabuk sudah menjangkiti pemuda kita. Padahal generasi muda merupakan tonggak pembangunan mental sebuah bangsa. Sejarah membuktikan bahwa berbagai hal menyangkut perubahan dan pembangunan selalu identik dengan adanya campur tangan pemuda. Di berbagai belahan dunia seperti sosial politik menempatkan pemuda di garda terdepan. Peranannya besar dan mendasar, pengaruhnya kuat dan mengakar. Hampir dipastikan di setiap revolusi besar dunia berawal dari gerakan pemuda. Misalnya saja ketika terjadinya perlawanan rakyat Indonesia terhadap penjajahan Belanda, sebagian besar pembarakasa awalnya adalah kaum muda seperti diawali oleh Bung Tomo lalu ke Bung Karno. Lalu ketika terjadi kemerdekaan RI, pencetusnya sebagian besar adalah pemuda pencetus reformasi. Penggulingan rezim Orde Baru adalah pemuda mahasiswa. Di dunia internasional, Napoleon Bonaparte menjadi pemuda yang memiliki peran penting dalam revolusi Prancis. Gambaran pemuda sebagai sosok unggul, pilihan, bergairah, bergelegak, dan bergelora secara fisik, psikis, intelektual, serta yang terpenting sikapnya itu ternyata berbeda dengan gambaran pemuda saat ini. Pemuda sebagai sosok superior, progresif, revolusioner, dengan api berkobar-kobar, dan bara spirit yang menyala-nyala, kini sudah jarang tampak bahkan lenyap sama sekali. Secara etimologi pun pemuda dapat dari masa ke masa mengalami degradasi mental dan penyempitan makna oleh karena pergaulan dan maraknya penggunaan obat-obat terlarang, narkoba, serta minuman keras yang menggerus pemuda kita. Karenanya kami menekankan bahwa aparat tidak boleh bersikap permisif dan wajib melakukan deteksi serta tindakan konkret melalui penyuluhan dan razia. Hadirin sidang paripurna yang terhormat, perlu kami sampaikan bahwa pada tahun anggaran 2015 yang lalu masih kami temukan banyaknya pekerjaan atau proyek yang sudah lompat tahun atau multi years. Padahal ini sangat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada dan berpotensi terjadinya tindakan penyalahgunaan yang bisa merugikan keuangan negara. Ketentuan terkait pekerjaan multi years sudah ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012, Pasal 52 Ayat 3, yaitu kontrak tahun jamak pada pemerintah daerah disetujui oleh kepala daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Aturan terkait kontrak tahun jamak pada pemerintahan daerah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, Pasal 54A, yaitu kontrak tahun jamak atau kontrak multi years
adalah kontrak yang dilakukan pada suatu pekerjaan, di mana proses penyelesaian pekerjaan tersebut membutuhkan lebih dari 1 tahun anggaran. Atas beban anggaran yang dilakukan setelah mendapatkan persetujuan DPRD yang dituangkan dalam nota kesepakatan bersama antara kepala daerah dan DPRD, yang berdasarkan atas nota kesepakatan bersama ditandatangani bersama dengan penandatangan nota kesepakatan KUA dan PPAS pada tahun pertama rencana pelaksanaan kegiatan tahun jamak, di mana jangka waktu penganggaran kegiatan tahun jamak tidak melampaui akhir tahun masa jabatan kepala daerah berakhir. Mohon diperhatikan. Selanjutnya, terkait dengan pelaksanaan musrenbang, fraksi PDI Perjuangan mendorong agar pelaksanaan musrenbang di semua jenjang harus melibatkan anggota DPRD pada tingkat dapil dan seluruh anggota DPRD dalam skala kabupaten. Semangat musrenbang dilaksanakan guna menampung dan menetapkan kegiatan prioritas sesuai kebutuhan masyarakat yang diperoleh dari musyawarah perencanaan yang sesuai dengan kebutuhan setiap desa atau kecamatan. Perlunya musrenbang dilakukan adalah guna menetapkan kegiatan yang dibiayai melalui APBD maupun sumber pendanaan lainnya. Fungsi melibatkan anggota DPRD dalam kegiatan musrenbang adalah agar terjadi sinkronisasi antara program yang termuat dalam dokumen musrenbang dengan kegiatan reses yang dilakukan anggota DPRD, agar pelaksanaan kegiatan di tingkat desa dapat terkontrol secara baik. Hadirin sidang paripurna yang terhormat, sebagaimana hasil reses yang dihimpun dari yang terhormat para anggota fraksi PDI Perjuangan dan dilaporkan dalam rapat paripurna anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada siang ini, dengan ini kami sampaikan beberapa hal yang menurut pandangan kami sangat perlu kiranya untuk disikapi. Laporan reses anggota fraksi PDI Perjuangan kami rangkum dalam beberapa masalah strategi, yaitu Rumawi 1, pelayanan publik di desa, akuntabilitas, pengelolaan dana desa, serta konsistensi pelaksanaan undang-undang desa. Dalam perjalanan sistem ketatanegaraan Indonesia, desa telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan diperdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis, sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Menurut penjelasan disebutkan di dalam ketentuan umum dari isi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, dengan diberlakukannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, ini berarti pemerintah telah mengakui keberadaan desa itu sendiri dengan segala kelebihan dan kekurangannya sebagai satu kesatuan berjalannya roda pemerintahan Republik Indonesia. Dengan telah diakui keberadaan desa ini dalam suatu undang-undang, maka pemerintah berusaha untuk memperdayakan desa sehingga potensi yang ada di suatu desa, baik potensi sumber daya alam maupun masyarakatnya, bisa berjalan dengan lebih baik lagi di masa yang akan datang. Sebagai penjabaran dari Undang-Undang 6 Tahun 2014, pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang dana desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Dengan demikian, desa dalam mengelola dana desa atau DD telah mempunyai payung hukum bagi perangkat desa dalam melakukan pengelolaan dana desa ini. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 itu tentang dana desa yang bersumber dari APBN itu dijelaskan dalam pasal 2 dari isi peraturan pemerintah tersebut, yaitu dana desa dikelola secara tertib, taat kepada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab, dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan, serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat. Sedangkan dana desa harus dikelola sesuai dan taat pada ketentuan yang berlaku. Sementara yang menjadi permasalahan adalah apakah perangkat desa yang melaksanakan pemerintahan di desa itu sudah mampu dalam mengelola dana desa tersebut, sehingga diharapkan dalam pengelolaan dana desa atau DD tidak menimbulkan kerugian bagi keuangan negara, dan diharapkan oknum perangkat desa tidak berurusan dengan pihak aparat penegak hukum, dikarenakan kekurang tahuan kecakapan para oknum-oknum perangkat desa tersebut dalam mengelola anggaran desa, dana desa yang bersumber dari APBN ini. Pengelolaan dana desa atau DD tidaklah mudah, diperlukan sistem yang dibuat secara profesional, mulai perencanaan dengan membentuk musyawarah desa atau musdes,
untuk menentukan belanja bagi dana desa sampai dengan penata usahanya. Selain sistem, juga SDM perangkat desa yang harus memiliki kapabilitas, akuntabilitas, serta integritas dalam pengelola dana desa tersebut. Fraksi PDI Perjuangan menemukan masih adanya beberapa hal permasalahan yang kerap terjadi di dalam pengelolaan dana desa di beberapa desa di Kabupaten Indramayu, antara lain: 1. Program dan kegiatan pada RPJMDes atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, RKPDes, Rencana Kerja Pemerintah Desa, dan APBDes, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, tidak sesuai dengan aspirasi atau kebutuhan masyarakat desa. 2. Siklus pengelolaan keuangan desa yang tidak sehat tidak diselenggarakan. 3. Penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes terlambat dan atau tidak dibuat sama sekali. 4. Pengelolaan aset desa berupa kantor, tanah desa, peralatan, dan lainnya tidak sesuai peruntukannya atau salah dalam mengoperasionalkannya seperti untuk kepentingan pribadi. 5. Penggunaan kas desa secara tidak sah. 6. Markup atau pengelembungan harga pada pengadaan barang dan jasa. 7. Pungutan liar atau pungli yang tidak sah pada pelayanan desa yang diberikan kepada masyarakat maupun pungli yang dilakukan oleh oknum pegawai kecamatan sebagai imbal balik dibuatnya SPJ dan motif lainnya. Untuk mengatasi hal tersebut atau mengurangi segala permasalahan dalam pengelolaan dana desa, fraksi PDI Perjuangan memandang perlu dilakukannya monitoring dan evaluasi secara konkret dan berkala dari instansi terkait agar potensi terjadinya penyalahgunaan dapat diminimalisir. Rumawi 2, infrastruktur. Pembangunan infrastruktur yang terus digenjot oleh pemerintah daerah harus diapresiasi sebagai wujud komitmen pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan maksimal bagi masyarakat secara luas. Akan tetapi, fraksi PDI Perjuangan menilai bahwa pembangunan infrastruktur harus bersifat integral antara kualitas dan kuantitas. Seberapapun banyak kuantitas, jika tidak diiringi atau diimbangi dengan seberapa bagus kualitas, maka pembangunan infrastruktur sama sekali artinya dengan pemborosan uang negara. Dan ini bisa kita lihat dari berbagai pembangunan infrastruktur yang ada, baik jalan, jembatan, pembangunan pasar, saluran, infrastruktur pertanian, dan lain-lain yang kualitasnya masih sangat buruk. Pembangunan infrastruktur sebagai prasyarat mudahnya akses masyarakat harus mendapatkan pengawasan yang maksimal dari semua pemangku kebijakan sehingga aspek manfaatnya akan terasa lebih lama. Salah satu contoh, jebolnya tanggul, ambruknya senderan, serta jalan berlubang sebagai efek dari tingginya curah hujan akhir-akhir ini, seperti ambrolnya TPT atau senderan saluran air sepanjang kurang lebih 1 km di Desa Arahan Lor, Blok Arahan Kulon, Kecamatan Arahan, yang baru selesai pembangunannya bulan November 2015 yang lalu. Kejadian serupa juga terjadi di Blok Kuburan dan Blok Rawah Buaya, Desa Tegal Sembadra, Kecamatan Balongan. Mohon diperhatikan. Ketiga, pertanian. Sebagaimana daerah agraris dengan bentangan sawah yang luas, pemerintah daerah sudah sepatutnya melakukan beberapa catatan penting terkait dengan persoalan pertanian, seperti harga pupuk yang mahal, penertiban kios saprotan, agar harga pupuk dapat terkoordinir. Tindakan tegas bagi kios yang belum mempunyai izin, pemberdayaan dan identifikasi kelompok tani agar tidak ada manipulasi kelompok tani. Seperti akhir-akhir ini ramai diperbincangkan beberapa media, aktivis LSM, serta elemen masyarakat lainnya terkait mafia air, mafia program pertanian, kasus bantuan kedelai untuk beberapa kelompok di Kecamatan Kroya yang diduga melibatkan oknum pegawai dinas pertanian dan peternakan. Atas berbagai persoalan di atas, kami meminta kepada kepala dinas terkait untuk melakukan evaluasi secara internal serta memberikan sanksi jika terbukti. Hal serupa tentu kami mendorong aparat penegak hukum agar dapat mengusut persoalan ini secara jernih, proporsional, dan profesional. Persoalan lain, pertanian yang harus menjadi prioritas pemerintah daerah adalah terkait dengan pembangunan irigasi dan embung untuk penanggulangan dampak banjir dan kekeringan pada setiap pergantian musim, memaksimalkan penanggulangan hama, peningkatan produktivitas hasil panen agar tercapai swasembada beras, normalisasi harga bibit,
akses terhadap bantuan permodalan yang mudah dan tidak rente, serta penanggulangan terjadinya monopoli harga yang masih dikuasai oleh tengkulak dan mafia pangan. Rumah 4 kesehatan. Pemenuhan hak atas kesehatan itu di dalamnya adalah terkait dengan pelayanan kesehatan sebagai hak dasar semua warga negara. Untuk itu kami menekankan kepada dinas kesehatan, rumah sakit umum daerah, serta puskesmas-puskesmas yang ada berperan aktif dalam meningkatkan pelayanan dasar kesehatan sehingga tidak ada lagi perlakuan diskriminatif terhadap pasien miskin, spesifik terhadap mewajahnya demam berdarah. Kami mendesak pemerintah daerah dan dinas terkait untuk melakukan fogging di desa-desa atau tempat-tempat yang rawan terjadinya DBD tanpa harus menunggu adanya korban terlebih dahulu. Pemerintah daerah harus menggeser paradigma lama menjadi paradigma baru, yaitu tindakan preventif lebih baik daripada pengobatan. Fraksi PDI Perjuangan juga meminta penjelasan serta klarifikasi faktual terhadap keberlanjutan 2 proyek besar di bidang kesehatan, yakni Rumah Sakit Umum Daerah Kerangkeng yang tidak jelas kapan dirampungkannya, serta Poliklinik Ibu dan Anak yang berada di Jalan DI Panjaitan samping Hotel Trisula yang juga tidak jelas kapan mulai beroperasinya. Fraksi PDI Perjuangan menilai bahwa keberadaan 2 proyek yang menelan dana miliaran rupiah itu masih belum jelas manfaatnya bagi kepentingan peningkatan pelayanan kesehatan sebagai hak dasar bagi rakyat. Kelima, persoalan klasik di dunia pendidikan masih kerap terjadi, di antaranya masalah infrastruktur, baik tingkat SD, SMP, SMA, dan SMK. Suramnya dunia pendidikan juga dikuatkan dengan masih adanya pungutan liar, masih terjadi di sekolah-sekolah negeri. Buruknya infrastruktur, bangunan sekolah, serta pungutan liar yang kerap terjadi, entah atas nama pembelian buku wajib atau atas nama studi tour, merupakan bentuk tindakan yang indisipliner dan keluar dari batas etika penyelenggaraan pendidikan. Hal ini merupakan bentuk kegagalan pemerintah daerah dan dinas terkait dalam mengejawantakan program KASEP sebagai instrumen penting dari visi remaja. Karena dengan alasan apapun, segala bentuk pungli di sekolah negeri sangat bertentangan dengan perundang-undangan dan ketentuan hukum yang berlaku. Terakhir, terkait dengan pendidikan anak usia dini atau PAUD, kami melihat belum ada keberpihakan yang konkret dari pemerintah daerah dan dinas terkait dalam membantu serta mengembangkan pendidikan anak usia dini di Kabupaten Indramayu. Hal ini bisa dilihat dari minimnya bantuan pemerintah daerah untuk PAUD, terutama guru PAUD yang sampai saat ini hanya digaji 50.000 per bulan. Itu pun dapat dibayarkan setiap 3 bulan sampai 6 bulan sekali. Hal ini terlihat anomalik dengan semangat pemerintah daerah dalam menjadikan pendidikan sebagai prioritas program dan anggaran. Karenanya, kepada pemerintah daerah dan dinas terkait, dinas pendidikan dalam hal ini, kami mohon diperhatikan. Hadirin sidang paripurna yang terhormat, demikian laporan reses fraksi PDI Perjuangan kami sampaikan, dan besar harapan kami atas segala perhatian serta kerjasamanya untuk bersama membangun Indramayu dari semua aspek kehidupan agar terwujud kehidupan masyarakat yang lebih baik serta kompetitif dengan tuntutan dan kemajuan zaman. Adapun untuk laporan reses fraksi PDI Perjuangan di tiap-tiap dapil tidak kami bacakan satu persatu dan akan disampaikan dalam rekomendasi dan menjadi dokumen yang tidak terpisahkan dari laporan secara umum seperti yang kami bacakan di atas. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kekuatan lahir dan batin untuk bekerja lebih baik lagi dalam pengabdian sebagai wujud amanah rakyat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Indramayu, 15 Februari 2016. Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Indramayu periode 2014-2019. Sekretaris Junedi SPDI ditandatangani, Ketua Junedi ditandatangani dan tertera cap. Terima kasih.